Pada kesempatan ini kita akan membahas ya, atau mempelajari tentang analog input potensiometer. Dalam arti potensiometer ini akan menjadi input analog ya, yang akan kita proses masukannya nanti untuk menyalakan kecepatan dari pergantian nyala LED. Jadi ini untuk simulasi ya, sinyal pengapian atau sinyal injeksi. Jadi nanti urutannya seperti urutan sinyal pengapian atau sinyal injeksi, yaitu 1 3 4 2 1 3 4 2 dan seterusnya. Nanti kecepatannya ini berdasarkan informasi dari potensiometer ini ya. Potensiometer ini terbuka tertutup penuh atau terbuka sebagian, lebih besar atau terbuka penuh gitu ya. Jadi semakin terbuka penuh nanti ini akan semakin cepat. Potensiometer ini identik kita anggap sebagai seperti bukaan dari sensor throttle position ya, atau TPS, atau ini sama seperti ini bukaan katup gas gitu ya. Jadi sensor untuk mendeteksi bukaan katup gas. Kalau gasnya semakin besar ya, katup gasnya, ini akan semakin cepat urutan pengapian atau urutan injeksinya. Dengan demikian putaran mesin juga akan semakin cepat gitu. Nah, programnya seperti apa? Rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya dulu ya. Jadi di potensiometer ini tegangan kaki yang paling ujung ini kita hubungkan ke tegangan 5 volt. Kemudian di sini kita seri dengan resistansi atau resistor 220 kilo ohm ya, untuk mengurangi tegangan yang masuk di kaki sini. Kemudian kaki yang ujungnya kita hubungkan ke ground, kemudian kaki tengah ini sebagai informasi sinyalnya nanti. Nah, ini tegangan di sini akan bervariasi ya, seperti yang sudah dijelaskan pada materi PSKK sebelumnya tentang potensio. Jadi tegangan di sini akan bervariasi, nanti masuk ke pin A0 ya. Ini adalah terminal analog input ya. Kita bisa menggunakan A0, A1, A2 atau sampai A5, ini tergantung kita ya, terserah nanti programnya seperti apa. Nah, kita pilih di sini A0. Kemudian untuk outputnya, ini outputnya sebagai simulasi kita gunakan lampu LED ya, sebagai simulasi. Nanti kalau dipraktekkan ke injektor atau ke ke coil, nah ini tinggal dihubungkan saja nanti ke coil ya, atau ke injektor bisa. Di sini kaki katodanya kita paralel ya, kita hubungkan semuanya ke ground. Kemudian kaki anodanya kita hubungkan ke terminal digital ya. Terminal digital ini semuanya terminal digital, pin 0 sampai dengan pin 13. Nah, tapi sebelumnya harus kita seri dengan resistor. Di sini saya menggunakan 100 ohm. Karena kalau tidak di resistor nanti tegangan yang masuk ke LED ini akan terlalu besar ya. Nanti bisa merusak LED-nya. Ini hardware-nya ya, ini perangkat kerasnya. Kemudian ini harus kita program ya. Kita program. Nah, programnya seperti apa? Ini sudah diketikkan kurang lebih seperti ini. Kalian nanti kalau mau buat ya silahkan, ini tinggal di copy saja ya, di copy. Ini akan saya kopikan ke deskripsi dari videonya. Kalau nanti di YouTube ya saya taruh di bagian deskripsinya YouTube ya, atau nanti bisa kalian ngopi ke saya. Nah, ini yang pertama ya, kita tuliskan byte sensor sama dengan A0. Jadi sensor adalah variabel pin A0. Jadi sensor ini kita
buat sebagai variabel untuk mendefinisikan pin ini ya. Pin ini kita kasih dengan sensor, kita namai sensor. Kemudian LED sama dengan byte LED 1 sama dengan 13, ini berarti LED 1 adalah variabel dari pin 13. Nah, pin 13 ini ya, pin 13 ini kita namai LED 1. Kemudian pin 12 kita namai LED 2, pin 11 kita namai LED 3, pin 10 kita namai LED 4. Kemudian in nilai ya. Jadi variabel nilai merupakan integer atau bilangan bulat. Jadi nanti ada variabel nilai yang merupakan bilangan bulat. Kemudian void setup ini adalah yang dibaca satu kali ya, jadi tidak berulang kali. Ini dibaca satu kali void setup ini artinya. Jadi mulai pin mode LED 1 sampai LED 4 ini. Nah, ini dibaca sekali, dimana LED 1 sebagai outputnya, LED 2, LED 3, LED 4 ya. Ini kita definisikan sebagai output ya. Kemudian void loop ini akan dibaca berulang kali. Jadi program nanti berulang-ulang itu karena ini fungsi void loop ini ya, dibaca jangan berulang. Kemudian di dalamnya void loop ini ada perintah-perintah seperti ini ya, yang akan dibaca terus menerus sampai satu daya ya dari sistem itu terputus. Nah, di sini kita tuliskan nilai sama dengan analog read sensor. Jadi adalah untuk menyimpan nilai baca dari sensor ke dalam variabel nilai. Jadi sensor tadi itu dimasukkan ke variabel nilai. Dimana sensor tadi adalah masukan dari potensio ini di kaki A0. Kemudian digital write LED 1 high. Ini LED satunya dinyalakan. LED 1 tadi apa? LED 1 tadi adalah pin nomor 13. LED 1 dinyalakan. Kemudian delay, jadi nyalanya sebesar apa? Sebesar nilai. Nilai tadi adalah berdasarkan tegangan dari ini ya, tegangan dari A0 ini berdasarkan masukan potensio. Jadi memberi waktu jeda berdasarkan nilai yang keluar dari sensor. Sensor tadi itu ya potensio tadi itu ya, di terminal A0. Kemudian digital write LED 1 low ya, jadi ini padam. Dipadamkan selama apa? Ya selama nilai yang tadi ya. Jadi dibuat sama saja biar memudahkan. Kemudian sama seperti ini, hanya saja kita gantikan dengan LED 3. Kemudian sama kita gantikan dengan LED 4. Kemudian kita gantikan dengan LED 2. Jadi nanti akhirnya urutannya 1, 3, 4, 2. Kemudian kembali lagi 1, 3, 4, 2 dan seterusnya karena ini loop ya, berulang-ulang. Nah, demikian listing programnya ya, atau apa namanya? Teksnya ini, scriptnya ini. Nah, kemudian bisa kita jalankan ya. Kita tutup. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, itu nyala ya. Kita mulai dari sini ya. Nah, urutannya 1, 3, 4, 2 ini ya. 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 dan seterusnya ya. Urutannya akan seperti itu. Dan itu akan nambah cepat kalau potensio ini ya, atau identik dengan throttle position sensor ini atau kecepatan kendaraan atau katup gasnya ini kita buka. Nah, ini akan semakin cepat ya. Kita saja kita gas, tambah gas. Nah, seterusnya cepat semakin cepat ya. Kita polkan coba, kan seakan-akan nyala semua padahal ini sebenarnya dia bergantian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang input analog potentiometer untuk mengendalikan urutan sinyal pengapian dan sinyal
injeksi. Ya, terima kasih.